Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah akan menerapkan teknologi baru dalam pembayaran biaya tol. Dengan aturan baru ini, kartu e-tol tidak akan dipergunakan lagi. Era baru pembayaran jalan tol segera tiba. Nantinya pembayaran di seluruh gardu tol tidak lagi memakai kartu elektronik. Masyarakat bisa melewati gerbang tol tanpa perlu berhenti untuk menempelkan kartu e-tol. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Danang Parikesit menyebut nantinya sistem pembayaran tol akan menggunakan sistem multi-lane free flow atau MLFF. Sistem ini merupakan transaksi tanpa sentuh yang terhubung dengan satelit. Masyarakat yang menggunakan jalan tol tidak lagi mendapati gate-gate itu akan berada di pintu tol, gerbang-gerbang tol. Dan bahkan secara gradual gerbang-gerbang tol itu juga akan ditiadakan. Sehingga lain kita mengharapkan badan usaha pelaksana, mungkin nanti Pak Mus bisa menambahkan, akan memulai proses uji coba di tahun ini dan harap penuh itu implementasi akan dilaksanakan di tahun 2024 dan tentu Layanan tol tanpa sentuh diyakini akan mengurangi waktu antrean menjadi 0 detik. Peralihan sistem pembayaran tol ini menurut rencana akan diuji coba pada akhir tahun 2022. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Selengkapnya terkait rencana uji coba penerapan transaksi pembayaran tol tanpa sentuh, kita akan bahas bersama dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit. Selamat malam, Pak Danang. Selamat malam, Mbak Livi. Pak Danang, namanya multi-lane free flow. Jelasin dong, Pak, ini apa sih, Pak? Multi-lane free flow itu sistem transaksi tol yang itu tidak lagi menggunakan transaksi dengan kartu tapping ya. Jadi istilah kita itu non tunai dan nir sentuh. Nah ini kalau di gambar ini kan masih ada proses transaksi yang menempelkan kartu ke mesin ya. Dan kedepannya itu tidak lagi akan menggunakan proses tapping, tapi kita akan mengenali peralatan atau kendaraan tersebut dengan menggunakan teknologi GNSS namanya, atau Global Navigation Satellite System. Dan dengan demikian kendaraan tersebut akan dikenali, kemudian dia akan diketahui berapa jauh dia melakukan perjalanan dan membayarnya itu adalah sebesar jarak yang ditempuh yang dikenali dengan sistem GNSS tersebut dikalikan dengan tarifnya, dan dia membayar melalui berbagai e-wallet yang dimiliki oleh pengguna jalan tol. Ya, jadi sistem ini akan merubah sistem transaksi kita sekarang ini yang tadinya menggunakan e-money atau uang elektronik, menggunakan sistem yang tidak perlu lagi menggunakan uang elektronik, tapi menggunakan e-wallet yang terhubung dengan peralatan yang dimiliki oleh pengguna jalan tol, dan itu akan dikenali baik kategori jenis kendaraannya maupun berapa jauh dia melakukan perjalanan dikalikan nanti dengan tarifnya. Jadi menurut kami ini akan menjadi sebuah sistem yang lebih fair, lebih adil, sehingga masyarakat itu selain diuntungkan dari sisi transaksi, tapi juga yang kedua yang lebih penting, yang kita lihat di gambar ini atau di video ini, mereka masih ada delay atau antrian di gerbang-gerbang itu secara gradual itu akan hilang. Oke, Pak, ini coba dijelasin satu-satu. Ini alatnya ditempel di mobil, jadi setiap mobil harus punya alat ini, betul begitu ya? Kita akan mengenalkan yang dinamakan dengan elektronik OBU. Ya, jadi kalau masing-masing memiliki telepon cerdas, itu alat itu dalam berupa aplikasi. Jadi kita semua kan masing-masing sekarang itu sudah punya aplikasi macam-macam yang ada di mobile device kita. Itu kita tinggal mengunduh satu aplikasi, sudah ada namanya aplikasinya, pada saatnya nanti akan kita launching, baik yang berbasis Android maupun berbasis iOS. Jadi connect-nya ke handphone langsung ya, Pak? Ya, kira-kira demikian, Mbak. Oke, yang kemudian jadi pertanyaan gini, bagaimana kemudian memastikan kalau tadi terkoneksi ke e-wallet, ini kemudian tidak akan menjadi problem ke depan? Karena kalau sekarang kita pakai kartu tap saja, sudah sekian lama ini masih banyak hambatan di pintu-pintu tol begitu, masih banyak kemudian entah kemudian kartunya habis atau seperti apa, itu bagaimana kemudian mencegah itu terjadi dengan sistem baru ini? Sistem ini kan akan bisa menggunakan multiple e-wallet ya. Jadi kalau orang punya e-wallet 1, 2, 3 itu mungkin terhubung. Jadi kalau saldo kosong itu harapan kita dengan second e-wallet atau third e-wallet itu masih terisi.
Nah, kemudian kalau dia masih nggak punya di semua e-walletnya nggak ada isi saldonya, itu ada mekanisme yang namanya mekanisme denda. Ya sama seperti kalau kita nggak punya kartunya nggak ada dan pada saat masuk itu modelnya itu dia sistem tertutup ya, masuk bisa, keluar itu dia nggak punya saldo kan kena denda juga. Jadi prinsip dendanya sama. Tapi yang kita harapkan kan masyarakat semakin lama kan semakin tahu bahwa mereka pertama memiliki multiple wallet elektronik ya, dan yang kedua itu prosesnya itu tidak langsung itu didedak, kemudian dia bisa membayar melalui mekanisme denda. Oke. Selain kartu e-tolnya yang akan hilang, apalagi kemudian infrastruktur yang akan disiapkan? Apakah gerbang tol tidak akan ada atau seperti apa nanti? Secara gradual kan tidak akan dibutuhkan lagi ya pasti, karena kan sistem kita kan melakukan tracking terhadap kendaraan-kendaraan yang di dalamnya ada penumpang yang menghidupkan elektronik OBU tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan verifikasi validasi itu berdasarkan satu kamera yang dinamakan dengan ANPR atau Automatic Number Plate Recognition atau pengenal plat nomor kendaraan untuk mengkonfirmasi antara kendaraan yang diregistrasi dengan data registrasi nomor kendaraan yang ada di kepolisian. Jadi ada proses verifikasi yang sehingga si pengguna jalan itu betul-betul yang membayar itu betul-betul yang menggunakan jalan tol tersebut. Baik, Pak Danang, ini kapan uji cobanya dan di ruas tol mana yang akan dimulai dulu? Kita ada 6 ruas tol ya yang akan kita lakukan uji coba, sebagian besar di Jabodetabek dan satu di ruas tol Bali, di Bali Mandara. Nah, dari uji coba tersebutlah makanya nanti pada akhir tahun akan kita putuskan ruas-ruas mana yang betul-betul implementasi secara komersialnya dilakukan. Nah ini pasti karena mindsetnya berubah ya, ini pasti akan terjadi secara gradual. Nah, di tahap awal kita masih menggunakan gate pintu yang buka tutup. Ya. Setelah kemudian dicobakan, kita akan lihat mana yang paling ready. Secara perlahan-lahan kita buka gate-nya. Kemudian juga belum semuanya gate menggunakan sistem ini. Ada yang masih pakai 1 lane atau 2 lane seperti ini kelihatan ya. Mungkin ada satu yang menggunakan teknologi multi lane free atau mungkin kita namakan dengan single lane free flow ya, itu masih ada satu gate yang betul-betul menggunakan sistem ini, tapi gate lain masih menggunakan kartu. Jadi transisinya akan kita jaga betul supaya masyarakat masih punya waktu untuk membiasakan diri, dia masih bisa membayar pakai kartu, ada yang mulai menggunakan aplikasi, sambil kita butuh waktu 1 tahun lah kira-kira yang kita perkirakan masyarakat itu betul-betul secara gradual transisinya bisa smooth lah, bisa lancar. Ini sejauh ini sosialisasinya seperti apa, Pak? Ya, seperti sekarang ini. Ini kan kita lakukan sosialisasi dengan media. Beberapa kali kita lakukan komunikasi dengan beberapa komunitas, baik komunitas pengguna jalan, komunitas otomotif, kemudian beberapa NGO juga sangat membantu kita untuk komunikasi. Jadi kita akan secara gradual, kita kan tadi sampaikan, commercial operation date yang pertama itu kita targetkan akhir tahun ini atau awal tahun depan ya, tergantung uji coba kita. Semakin cepat, semakin kita punya confidence, ini semakin cepat pula kita akan mulai. Targetnya dari hasil uji coba di 6 ruas jalan tol tersebut, kita bisa memulai secepat yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Danang Parikesit di Sapa Indonesia Malam.